Ini dari jauh-jauh, dari tahun 90 sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'da. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, jamaah Masjid Raya Harapan Indah, bil khusus kepada jajaran pengurus yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di kajian kita, yang sebenarnya saya juga agak cegeh, nyampe enggak. Saya nyampe rumah itu jam 3. Kalau tidur, insya Allah 12. Makanya kemudian enggak tidur, langsung ke sini. Jadi ke sini tadi agak guruyah-guruyuh gitu. Sampai sini pintu gerbangnya belum dibuka. Allah ya Rabb. Tapi alhamdulillah sekarang kita ngaji, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan berikutnya hingga akhir zaman. Kajian kita kitab Minhajul Muslim pada kali ini mengambil tema bahasan tentang wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cuma kajian ini saya kombinasi dengan kitab Minhajul Abidinnya Imam Ghazali. Kemudian kitab yang disyarah oleh, kitab ini disyarah oleh seorang ulama, saya baru tahu. Ulama itu dari Jampes Kediri, namanya Mbah Ihsan. Kitab ini diterbitkan di Beirut, diterbitkan di Mesir, yang di sana kayak kacang goreng. Tapi kalau di sini susah nyarinya itu. Ya. Jadi kitabnya namanya Irsyadut Thalibin. Kitabnya bagus sekali. Ini saya kombinasikan itu sehingga kita tidak hanya pada satu maroji atau satu referensi. Saudara sekalian berbahagia, amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Karena sebenarnya sumber stabilisator dalam jiwa manusia itu apabila dia mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Jadi kalau orang itu mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, maka kondisi kejiwaannya akan stabil. Sebaliknya, kalau kemudian dia mengerjakan yang mungkar, meninggalkan yang ma'ruf, pasti ada kekacauan dalam batin manusia, dalam jiwa manusia itu. Makanya ini suatu yang sangat penting, sehingga kemudian perintah yang ma'ruf kepada dan meninggalkan yang mungkar itu dilembagakan dalam satu kewajiban yang namanya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena dampaknya sungguh suatu yang luar biasa. Orang yang bisa mengerjakan sesuatu yang ma'ruf maka tercahayai jiwanya dan tertuntun kepada jalan hidayah. Orang yang kemudian menghindarkan dari berbuat mungkar akan terpelihara kehormatannya, artinya kehormatan jiwanya, karena dia tidak terkotori atau tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang sifatnya nukron. Nih,
Menjadi yang penting. Maka dalam banyak ayat, jadi ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf ini banyak sekali dalam Al-Quran, dan termasuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pada pribadi-pribadi manusia, person manusia, individu manusia senantiasa tertata untuk kebaikan karena dicahayai oleh kegemarannya untuk melakukan yang ma'ruf dan menghindarkan dari yang mungkar, maka kemudian akan ada perbaikan pada tingkat selanjutnya. Karena kebaikan itu kan susah. Maka perbaikan di dalam diri manusia kemudian masuk pada masyarakat dan masyarakat yang lebih besar, itu kan berjenjang. Dan mulainya dari diri atau pribadi. Maka kemudian seorang ulama yang menulis kitab Fi Dhilalil Quran dan kemudian menulis kitab Ma'alim Fit Thariq, dia tokoh daripada Hizbut Tahrir, tokoh daripada Ikhwanul Muslimin, pengganti daripada Sayyid Hasan Al-Banna, menuliskan beliau. Jadi untuk perbaikan itu dari mulai islahul fard, perbaikan pribadi. Ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, imannya bagus, kehidupan sosialnya bagus, dari pribadi-pribadi. Nah, kalau tiap pribadi orang Islam itu bagus semuanya, maka akan mencipta pada tingkatan kebaikan yang selanjutnya adalah islahul usrah, perbaikan di dalam rumah tangga. Tentu Sayyid Qutb tidak sembarangan menulis ini. Jadi bagusnya rumah tangga, bagusnya keluarga itu disokong dan didasari oleh bagusnya pribadi-pribadi. Baru setelah itu kemudian terjadi islahul mujtama, bagusnya masyarakat. Nah, kalau sudah masyarakat bagus, inilah yang mengundang daripada rahmat Allah. Bahasanya susah dicerna oleh akal karena ini sudah masuk pada suprarasional. Jadi kalau masyarakat itu bagus, maka kemudian Allah akan menurunkan berkahnya, akan menurunkan rahmatnya, dan ini susah dibuat teorinya. Cuma ayatnya ada. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna, dan seandainya ahlal qura, ahli kampung, yang bentuk kalimat qaryah itu, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, sungguh kami bukakan atas mereka barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Nanti ayat ini ada terusannya, walakin kadzabu, dan apabila mereka orang ahli kampung itu kadzabu, mendustakan, fa akhaznahum, akan kami cabut itu keberkahan. Kita tahu namanya Brunei, Brunei Darussalam, tahu ya? Walaupun barangkali cuma beritanya toh. Brunei itu, negara itu sudah 30 tahun itu enggak ada mustahik. Semuanya muzakki. 30 tahun. Dari sejak merdeka sampai sekarang itu enggak ada namanya mustahik, itu enggak ada. Yang ada muzakki. Nah, terus zakatnya dikemanakan? Zakatnya dikemanakan? Dikeindonesiakan. Indonesia itu terkenal negara yang subur, makmur dan sebagainya, tapi nyatanya semuanya impor, semuanya beli. Yang kaya semakin kaya nggak terkendali, yang miskin semakin miskin tidak terkendali. Ini kan ironis. Kuncinya apa? Nah, ini sering saya sampaikan, dan pengajian nggak di sini saja, di beberapa instansi pemerintah, termasuk di instansi tertinggi dari yang tinggi, saya sampaikan satu kuncinya, yaitu di Brunei itu menjalankan syariat Islam. Ini dari jauh-jauh, dari tahun 90 sekian saya sampaikan. Dari sinilah Allah membuka keberkahan oleh mereka, sehingga orang miskin itu nggak ketemu.
Dicari orang miskin nggak ketemu di sana. Nah ini tandanya Allah memberikan keberkahan. Berbeda dengan negara kita, masih terlalu banyak miskin dan sebagainya. Maka beberapa waktu yang lalu saya sampaikan satu hadis, saya nemukan hadis itu. Kata Rasulullah SAW, "Sintani idza saluhal ummah, wa idza fasadatal ummah, al-ulama wal umara." Sintani ada dua, idza saluha, ketika duanya ini baik, saluhal ummah, maka umat akan baik. Wa idza fasadatal ummah, tapi kalau kemudian dua ini jelek, rusak, maka akan rusak umat itu. Apa itu? Siapa itu? Adalah ulama, umara. Jadi kuncinya apa? Ulamanya benar, umaranya benar, umat masih bagus. Tapi kalau enggak benar salah satunya, apalagi keduanya, naudzubillah min dzalik, diatur kayak apapun susah. Jadi jauh-jauh hari Nabi SAW sudah ngasih tahu. Maka saya sampaikan pada pengajian dengan gaya guyon, silahkan kalau mau hancur-hancuran terus kayak begini, silahkan aja. Kita hanya menyampaikan, ngikut ya syukur, nggak ngikut sakar dulu. Kalau ustadz, kiai itu kan cuma menyampaikan aja. Ya, diikuti nggak untung, karena nggak minta balasan dari manusia, nggak diikuti nggak rugi. Silahkan diambil seperti itu. Jadi kalau ulamanya bagus, umaroknya bagus, maka umat ini akan bagus. Kalau tidak, sampai kapanpun tidak akan pernah baik. Nah, kembali lagi kepada persoalan awal. Jadi begini dahsyatnya dampak daripada mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, maka amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dilembagakan dalam tanda kutip, yaitu dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dengan itu semuanya orang mengikutinya, sehingga menjadi suatu tradisi atau menjadi budaya bagi kita sekalian untuk senantiasa ada di dalam wilayah itu, sehingga ini akan mengundang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya suka guyon dengan kawan-kawan. Ada kawan yang dari Thailand, ada kawan dari Malaysia dan sebagainya. Jadi suka bercanda. Indonesia itu adalah negara yang terkenal luar biasa di muka bumi ini dan digambarkan oleh banyak orang dan tidak terjadi dimanapun seperti Jamrud Khatulistiwa. Cuma ya kok kemudian nelongso. Paling banyak yang ekspor pembantu itu adalah Indonesia. Kira-kira berkah atau berkah? Ini dipertanyakan berkahnya. Maka saya ngobrol dengan para kiai-kiai itu, ini harus menjadi renungan kita sekalian. Jangan menjadi nerimo atau kemudian defensif ketika kita menyaksikan sesuatu yang salah, sehingga kemudian kita ketuk kunci langit. Kita ketuk kunci pintu langit dengan kemudian memasarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar seperti itu, supaya Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan keberkahannya. Yu'minul muslimu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ala kulli muslimin mukallafin. Orang Islam percaya kepada wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar yang diperintahkan untuk seluruh orang Islam. Jadi orang Islam percaya kepada adanya kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada seluruh umat Islam. Karena terlalu banyak ayat yang menyampaikan seperti itu. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum, dan hendaklah ada dari kamu sekalian ummatun yad'una ilal khair, yaitu umat yang mengajak kepada kebaikan. Kenapa kalimatnya wal takum minkum?
Kalimat ini adalah himbauan. Berarti kepada orang-orang yang punya keinginan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia punya syarat itu. Nah, syarat itu ketika dia miliki, maka wajib hukumnya. Dari sini, maka tidak semua orang memiliki syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam tataran profesional. Tapi dalam tataran yang tidak profesional atau di bawah itu, maka kewajiban. Seperti orang ngajak sholat, ayo sudah adzan mau sholat. Ayo sudah adzan jangan tidur aja. Ayo kemudian sudah adzan jangan main catur aja. Ayo sudah mau Jumatan ini, sudah mau masuk Jumat itu, maka tinggalkan niaga. Sebenarnya cuma masuk amar ma'ruf nahi mungkar. Atau nyuruh anak, nak sono cepat ke masjid sama bapak. Sama bapak atau sendiri? Kadang-kadang kita ini nyuruh anak, nak sono ke masjid nak, sudah mau adzan. Bapak tak nonton TV. Ini kesalahan kita seperti itu. Sehingga anaknya berangkat sih, cuma muter tok, gak ke masjid. Bapaknya nongkrong. Ibu-ibu juga gitu kadang, nak baca Quran nak, baca Quran. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi nak, ibu tak nonton sinetron. Gitu ya. Kayak begini kira-kira anaknya baca atau ikut nimbrung? Nimbrung. Nah, menyuruh itu pada tataran yang paling rendah seperti itu. Nah, ini sudah pada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kemudian masuk pada wilayah yang sebenarnya tidak harus menjadi profesi, pada wilayah yang sudah ditekuni, maka menyuruh yang ma'ruf itu dia harus tahu patokan ma'ruf itu apa. Mencegah daripada yang mungkar, patokan mungkar itu apa? Ma'ruf itu berasal dari kalimat urf. Mungkar berasal dari kata nukron. Apa artinya urf? Sesuatu kebaikan yang punya dampak kepada kebaikan. Atau sesuatu yang punya dampak kepada kebaikan, itu adalah ma'ruf. Jadi setiap segala sesuatu yang menghadirkan kebaikan-kebaikan yang banyak, itu adalah ma'ruf. Mungkar adalah sesuatu yang melahirkan suatu ketidakbaikan yang akan melahirkan ketidakbaikan yang lain. Dan ini karakternya seperti itu. Jadi ma'ruf itu kebaikan yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang baik. Contoh, kalau orang sholat, wudunya bagus, menutup auratnya bagus, dan kemudian memakai pakaian yang suci, dan kemudian sholat di tempat yang bersih dan sebagainya, dan sholatnya benar, maka kemudian sholat ini akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang banyak berupa treatment kepada kebaikan-kebaikan yang orang ini akan bisa mengerjakan. Ya. Sementara kalau kemudian orang melakukan kesalahan itu akan membuat hati menjadi gelap dan berimbas pada matinya mata batin, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah, sehingga untuk suatu proyek yang besar ini, maka harus kemudian dipahami orang mana sebenarnya ma'ruf itu mana mungkar itu sebenarnya mana. Nah, ini. Makanya walaupun tidak harus menjadi profesi, orang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar itu harus profesional. Tahu batasannya. Nah, ini menjadi patokan. Maka kalau Allah mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulaika humul muflihun. Orang-orang seperti itulah yang masuk kategorinya kepada orang-orang yang muflih. Bapak Saudara sekalian berbahagia, saya sebenarnya masih agak kurang sreg dengan jamaah tabligh. Karena biasanya yang dilepas untuk jamaah tabligh itu belum mengalami atau belum melalui pendidikan yang memadai untuk terjun di masyarakat. Jadi maunya masih super lillahi ta'ala. Saya mengandaikan, saya tidak mencela, tidak, baik. Tapi kemudian ada yang kurang. Kalau seandainya jamaah tabligh itu sebelum berangkat kemudian digembleng dengan hal-hal yang sangat dibutuhkan mereka, maka dampaknya akan lebih bagus. Tapi saya harus mengacungi jempol 4 kalau boleh kepada jamaah tabligh itu. Apa itu? Kegemarannya untuk mengajak orang sholat, kegemarannya untuk mengajak orang ke masjid,
kegemarannya orang untuk mendengarkan pengajian itu sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri nggak bisa seperti itu. Ada kawan jamaah tabligh ke rumah, Mas, sampean keluarlah apa itu sebulan 3 hari aja khuruj. Saya bilang iya, saya itu kadang-kadang di rumah sebulan cuma 3 hari. Loh kok bisa begitu? Kamu belum keluar, saya sudah di luar. Karena urusan-urusan ya sama dengan kamu. Cuma ya seperti itulah saya. Saya guyon dengan dia seperti itu. Saya senang betul, luar biasa ya. Ada sampai kemudian keluar negeri dan sebagainya. Luar biasa ya. Kenapa? Kesediaan untuk mengajak orang di jalan Allah, untuk ibadah dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian mendengarkan pengajian dan sebagainya adalah bagian daripada amar ma'ruf yang bagus. Karena ini yang paling mendasar. Makanya saya senang itu. Nah, pada tingkat selanjutnya, maka kemudian ini perlu ditangani oleh orang-orang yang lebih ahli, karena problematika dakwah itu tidak hanya seperti itu. Ya. Nanti kalau masuk pada masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, maka kemudian perlu jawaban-jawaban yang jelas dan tegas. Saya pernah ditanya oleh seorang pemuka agama lain, gitu. Dia mengatakan di Islam itu aneh ya. Anehnya apa? Kok ada perbedaan-perbedaan yang seperti itu? Saya bilang perbedaan-perbedaan ini muncul sebenarnya dari sesuatu yang sifatnya furu'iyat. Furu'iyat. Jadi bukan masalah usuliyat. Kalau usuliyatnya nggak ada masalah. Kawan-kawan kita di organisasi kan sama. Sholatnya 5 waktu. Qurannya ya itu juga. Hadisnya ya itu juga. Kalau pergi haji ke Mekah juga. Tawaf ngeliling Ka'bah. Itu kan sebenarnya satu kesatuan yang pokok dan tidak ada di yang lain. Lah maka itu masalah usuliyat. Tapi bahwa furu'iyatnya berbeda itu wajar. Karena apa? Ya itu tadi masalah furu'iyat itu dimungkinkan karena perbedaan memahami dalil. Oleh karena itu kalau perbedaan memahami dalil ada bedanya, orang nggak usah salah-salahan. Nah, pada masalah-masalah pokok, lah ini orang Islam pada masalah pokok itu jangan dibicarakan pada tingkat grassroots, tapi bicarakan pada tingkat tinggi. Contoh ada elelan antara pemuda Muhammadiyah dengan pemuda Ansor. Orang Ansor ditanyai, kalau tahlilan kepada orang meninggal itu nyampe atau tidak? Orang Ansor mengatakan nyampe. Buktinya nyampe karena nggak balik. Pemuda Muhammadiyah balik lagi. Ada tanda terimanya nggak? Nah, ini kan masalah yang nggak perlu. Nah, masalah seperti ini balikkan lagi kepada pokoknya yang pada tingkat ahli yang membahas karena sudah masuk pada wilayah khilafiyah. Lah kita ini kadang-kadang grassroots ini membahas masalah-masalah yang dia sendiri nggak mampu, sehingga yang ada bukan selesai masalah tapi ribut yang ada. Ya, seperti ini. Dan ini melanda banyak kaum muslimin. Jadi masalah-masalah furu'iyah itu jadi ribut, itu bukan pokoknya, bukan ahlinya, tapi di bawahnya seperti itu. Lah, maka kemudian ada hal-hal yang harus profesional ketika menyampaikan kepada masyarakat pada hal-hal yang seperti itu. Lah, balik lagi kepada yang diwajibkan untuk pada dakwah pada tingkat itu adalah orang-orang yang memiliki persyaratan untuk mampu menyampaikan agama ini dengan sebenar-benarnya, sehingga akan mengeliminir, akan menghapuskan perbedaan yang mencolok, sehingga kemudian terjadi ukhuwah yang bagus di antara orang Islam. Ini, kalau ukhuwah Islamiyah itu nggak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan itu adalah ukhuwah bainal muslimin. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah bainal muslimin. Ukhuwah Islamiyah nggak ada persoalan. Yang menjadi persoalan itu ada ukhuwah bainal muslimin tadi. Kenapa seperti itu? Lah ini yang sulit karena orang utek-utek masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah. Maka serahkan urusan ini kepada ahlinya sehingga tidak menimbulkan gejolak, sehingga kemudian tampak umat Islam ini menjadi umat yang satu. Karena musuh, kalau bahasanya musuh itu, masalah
yang menjadi sesuatu yang harus dihadapi orang Islam itu banyak sekali. Siapa itu? Orang yang masuk kategori Islamofobia, orang yang benci kepada Islam. Banyak. Ini musuh bersama. Termasuk juga kemudian yang menjadi musuh bersama adalah keterbelakangan umat Islam. Dari sisi iktisadiyah, ekonomi, dalam sisi politik, dalam sisi yang lain, pendidikan dan sebagainya. Ini musuh bersama orang Islam. Kemiskinan dan sebagainya musuh bersama. Terus dari sisi gangguan dari orang lain, dari orang Islam itu kalau diibaratkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW mengatakan, saya ati ala ummati zamanun, akan datang pada umat itu satu zaman, di mana umat Islam ini kayak hidangan yang diperbuatkan oleh orang lain. Ini masalah bersama, masalah umat Islam. Nah, maka ketika orang Islam itu concern kepada masa-masa furu'iyah, perbedaan yang menukik, selesai urusan umat Islam, nggak akan maju. Maka jangan permasalahkan itu. Masalah furu'iyah nggak usah digarap, biar tetap menjadi furu'iyah. Masalah-masalah yang besar ini, dan ini domain daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena agama ini nguruskan urusan bukan double masalah, bukan, tapi seluruh permasalahan yang ada. Nah, maka penting bagi kita sekalian berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, karena apa itu permasalahan daripada kehidupan itu semuanya tercakup dan terbahas dalam masalah berkaitan pokoknya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Maka kemaksiatan, kezaliman, kesalahan apapun yang ada, maka menjadi kewajiban bagi kaum muslimin ini untuk meluruskannya, untuk mengingatkannya, untuk merubahnya. Karena ini punya dampak yang luar biasa kepada hal-hal yang terjadi tadi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, fadzalika ad'aful iman." Man ra'a, barang siapa melihat, minkum dari kamu sekalian, terjemahnya enggak gitu. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan yadih, dengan tangannya. Tapi sepakat ahli hadis yang mana yadun di sini adalah kekuasaannya. Lurah meluruskan kesalahan yang ada di wilayah kelurahannya. Camat meluruskan permasalahan yang ada di masyarakatnya, kecamatan. Wali kota, bupati pada wilayahnya, gubernur pada wilayahnya, presiden seluruh negara. Karena dia punya yad, punya tangan, punya kekuasaan. Makanya di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah dikatakan dosa kalau pemimpin menyaksikan kemaksiatan kemudian dia diam saja. Ya. Ada yang ingin jadi wali kota, bupati? Ada ya? Silahkan aja, nggak apa-apa. Jadi presiden? Kalau saya nggak mau, Pak, dosanya banyak. Nih, jadi yang punya kekuasaan, yang punya power, maka merubahnya adalah biyadihi, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati, dan apabila nggak bisa karena nggak punya power, ustadz, kiai, guru dan sebagainya, maka kemudian fabilisanihi, merubahnya dengan lisannya. Wa illam yastati, kalau itu pun nggak bisa karena yang dilarang punya kuasa, yang dilarang punya power, kalau kemudian kita menghadapi dia pasti kalah. Fabiqalbihi, maka kemudian dengan hatinya. Fadzalika, maka yang demikian itu karena Nabi SAW ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Kata Nabi SAW, gitu saja itu selemah-lemahnya iman. Jadi mengingatkan dengan hati itu, mendoakan, ya Allah kasih hidayah dia ya Allah,
Ya Allah kasih petunjuk. Itu selamul mahyon. Dan kalau cuek gimana? Punya iman enggak? Kalau kita melihat kemaksiatan kemudian kita cuek saja, punya iman enggak? Enggak punya iman. Minimal merubah kezaliman kemaksiatan itu dengan hati. Minimal. Kalau enggak, cuek saja, maka kemudian ini imannya dipermasalahkan, dipertanyakan. Nah ini merujuk pada hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi fadzalika da'aful iman. Nah, ini hadis ini sangat tendensius mengarahkan kepada kita sekalian untuk bagaimana kita semuanya beramar ma'ruf dan nahi munkar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semuanya adalah umat terbaik yang keluar dari manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan menyuruh kepada beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir berbeda masalah ayat ini. Sebagian ulama mengatakan khitab atau yang dituju dengan ayat ini adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau kuntum khaira ummah, larinya kepada itu. Tapi sebagiannya ulama mengatakan itu berlaku sepanjang zaman. Sehingga siapapun yang menyeru kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, maka klasifikasinya masuk pada khairu ummah. Ini yang sering saya sampaikan kepada organisasi-organisasi kepemudaan Islam, karena wilayahnya wilayah kepemudaan Islam itu. Manhaj dari dakwah harus kepada satu titik, yaitu terjadinya khairu ummah. Ini intinya khairu ummah. Organisasi apapun, kelompok apapun dari penegak agama ini atau pendakwah agama ini, jadi kemudian orientasi pada khairu ummah, kepada kebaikan umat. Ya, saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Ini tadi supaya ego itu hilang, dan ini bukan sesuatu yang gampang. Kan orang itu banyak egonya itu. Ya ego itu boleh-boleh saja, selagi tidak merusak yang lain. Tapi kalau sudah merusak yang lain, maka ini menjadi masalah. Mosok seminar perdukunan didukung oleh organisasi Islam, ini kan aneh. Apa manfaatnya? Madorotnya luar biasa. Ya. Ini sudah ngaco dan harus diluruskan. Jadi tujuan utama daripada orang mendakwahkan agama itu, mabadi'nya harus pada orientasi pada mabadi' khairu ummah, kepada kebaikan umat. Lah, maka kemudian orang menjadi baik, masuk pada kategori itu ketika kemudian senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan kemudian mencegah daripada yang mungkar, dan kemudian mengarah kepada bagaimana orang semuanya menjadi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang tidak setuju dengan beberapa pernyataan orang yang dianggap tokoh. Seperti kalimat, Anda menolong Allah. Anda siapa? Bahasa ini bahasa semilikiti. Anda menolong Allah. Memang Anda itu siapa? Allah nggak butuh ditolong. Perkataan ini kayak benar. Tapi perkataan ini perasaan melesetin. Karena Allah mengatakan, intan surullah yang surkum. Kan begitu. Barang siapa menolong Allah, maka Allah akan menolong pada kamu sekalian. Intan surullah, barang siapa dari kamu menolong Allah, apabila kamu menolong Allah, yang surkum, Allah menolong pada kamu sekalian. Ayatnya seperti itu. Nah, ini. Lah, mendakwahkan agama itu adalah menolong kepada agama Allah. Tapi kewajiban kita ada kewajiban yang bersifat syariat. Artinya apa? Syariat itu kewajiban yang sifatnya zahiriyah.
Urusan ngasih hidayah itu urusan Allah, dan kita jangan masuk pada situ. Itu overlapping itu. Kita nggak bisa ngasih hidayah kepada orang. Kita hanya mengajak kepada kebaikan. Orang itu kemudian menjadi hidayah atau tidak setelah kita sampaikan itu urusannya Allah. Sehingga kita tidak bisa diamputasi dan perkataan, Anda menolong Allah, Anda itu siapa? Ini kacau. Ini ya. Nah, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan kebenaran adalah dalam tanda kutip menolong agama Allah. Bahwa orang akan menjadi baik atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahir kita diwajibkan untuk mengajak kepada kebaikan. Urusan orang itu menjadi baik atau tidak, ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita lagi, seperti itu. Lah, maka kemudian kita dihadapkan dengan banyak hal berkaitan dengan itu. Lah, masalahnya begini, saudara, bahwa mengajak yang ma'ruf dan melarang pada yang mungkar itu dua karakter yang berbeda, walaupun harus ada pada satu orang. Kalau hanya mengajak kepada yang ma'ruf, biasanya cara yang dilakukan itu adalah santun dan sangat santun. Ayo kita ke masjid sambil senyum gitu. Ya, itu ma'ruf seperti itu. Sehingga orang yang concern kepada amar ma'ruf itu semuanya tanpa terkecuali akan dicintai oleh orang lain. Nabi SAW ketika belum diperintahkan untuk nahi mungkar, Nabi SAW di Mekah sebelum jadi Rasul, semuanya orang sayang kepadanya. Bahkan mendapatkan gelar Al-Amin itu kan seperti itu kan, sangat jujur. Tapi ketika Nabi SAW diperintahkan untuk menjadi Rasul dan tugasnya dua, tidak sekedar pada menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, maka dan juga termasuk kemudian mencegah daripada yang mungkar, maka ketika Nabi mencegah daripada yang mungkar, Nabi dimusuhi. Kenapa seperti itu? Karena karakter mencegah dari yang mungkar itu mulai dari pelan, santun kepada yang agak keras, kepada yang agak keras lagi, kepada sampai dengan keras. Ini mencegah dari mungkar seperti itu. Maka rata-rata orang yang mencegah dari mungkar itu dimusuhi orang. Rata-rata. Kecuali kalau barangkali telinganya tebel. Orang ngajak ke masjid, ayo mas kita ke masjid sebentar lagi. Orang mengatakan kayak baik-baiknya sendiri aja, bagusnya sendiri. Belum tentu masuk ke masjid masuk surga. Kira-kira nyelekit nggak seperti itu? Lah kalau nggak nyelekit ya bagus itu. Tapi kalau nyelekit, kadang-kadang ada yang ngomong nyelekit lagi. Kamu baru 2 hari sadar aja ngajak ke masjid. Ya itu. Kan kurang ajar kan. Nah kini kemudian bisa memancing kepada yang lebih keras lagi. Maka kita ibaratkan, kalau orang nahi mungkar itu kayak memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Kalau lemah, kira-kira bisa masuk nggak? Ujung benang itu letoy karena basah. Bisa masuk nggak ke lubang jarum? Sampai lusa juga nggak masuk-masuk. Makanya rata-rata orang yang mengajak kepada yang ma'ruf disayangi orang. Tapi rata-rata orang yang mencegah dari yang mungkar oleh para ahli maksiat, oleh pendosa, maka dimusuhi. Ini yang disebut dengan radikal. Radikal itu apa? Nah, ini kadang-kadang kita ini salah kaprah mengartikan bahasa, nggak ngerti bahasa tapi ngomongnya ngetupruk itu. Radikal, radikul. Radikal itu, radik itu bahasa Latin. Radik itu artinya akar. Radikal itu sesuatu yang mengakar. Dalam beragama, bagusan mana? Keagamaan seorang itu mengakar dengan nggak mengakar. Bagusan mengakar. Radikal. Ini ya, seperti itu. Ya harus mengakar, mau beragama kok nggak mengakar. Kan salah kaprah nanti. Sholawatan di gereja, ini kan kacau. Ya karena itu tadi masalahnya, ya kayak gitu nggak mengakar. Sholawatan di gereja, tahlilan di gereja, Natalan pakai marawis, sholatullah, salamullah, ini kan kacau balau. Karena apa? Itu Islamnya nggak mengakar. Yang kemudian mengatakan istilah Islam apa gitu dari golongan ini, karena seperti itu. Jadi toleransi yang salah kaprah itu bukan toleransi. Nih ya, salah ini. Nah, karena apa? Tidak mengakar. Lah,
Maka agama ini mengajarkan kepada kita sekalian supaya kemudian jelas tegas pada sesuatu yang diperintahkan oleh agama ini berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, supaya kemudian yang baik tampak baik dan yang jelek tampak jelek. Yang tampak baik untuk diikuti dan mendatangkan kebaikan yang banyak, dan kemudian kejelekan dihindari, karena kalau tidak akan menimbulkan malapetaka. Ketika Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Tampak kerusakan di daratan, di lautan, itu karena perbuatan manusia. Ini arahnya adalah balik lagi kepada mengajak kepada kebaikan. Ketika orang ini, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang pendosa, Allah akan rusak itu, dunia ini. Dicabutnya keberkahan itu awal daripada rusaknya dunia ini. Ya, seperti itu. Ketika dunia ini dipenuhi oleh orang ahli ibadah, maka Allah akan makmurkan dunia ini dengan turunkan barokah. Orang dihadapkan dengan dua hal seperti itu. Maka milih yang mana terserah pada yang bersangkutan. Lah, kita punya keinginan, kita punya keperluan, bahkan kita punya kewajiban untuk menyambung lidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, supaya kemudian Allah menahan murkanya, supaya Allah mendatangkan keberkahannya. Maka kekacauan di mana-mana saja, di mana-mana itu terjadi karena itu. Allah mencabut berkahnya, habis banjir di mana-mana. Daerah saya sana, di daerah Kediri sana, orang sudah mau panen, Pak, sudah panen, mau panen gitu. Dilep sama air, ya setinggi dada, 2 minggu. Kira-kira padinya jadi apa? Jadi toge. Dan itu merata itu dari ujung timur sampai ujung. Yang terakhir kemarin, alhamdulillah Jakarta aman. Jakarta, Bekasi relatif parah. Kemarin ketemu dengan Ustadz, rumahnya di Gabus sana kerendam satu dada, jadi nggak tinggi-tinggi, satu dada. Gabus dekat dengan Bekasi. Ini kenapa seperti itu? Terjadi karena itu tadi, hilangnya keberkahan. Karena merajalilanya maksiat. Lah gimana kalau maksiat terstruktur? Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, bagi kita sekalian pada tingkat seperti saya ini amatiran ini, maka kemudian menyampaikan kepada siapa saja, menyeru kepada ma'ruf dan mungkar itu bukan sekedar urusannya akhirat, bukan. Dunia pun kemudian berkaitan dengan itu. Kalau Allah menurunkan keberkahan, semuanya dapat keberkahan. Yang kafir, yang beriman, semuanya dapat keberkahan. Tapi kalau kemudian Allah menurunkan murkanya, semuanya kena juga. Yang ahli ibadah kena, apalagi yang maksiat kena semuanya. Ini bicara tentang term di dunianya. Akhiratnya jelas. Nah, maka sebenarnya sesuatu yang penting pada kita sekalian untuk senantiasa itu ingat pada hal itu. Makanya saya di depan saya katakan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah daripada mungkar itu sesuatu yang bermanfaat bagi pribadi, masyarakat, dan pada masyarakat lebih tinggi lagi itu. Dan lebih daripada itu, kema'rufan yang didatangkan, yang dilakukan itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan yang dicegah akan menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kemudian kema'rufan ditinggalkan, kemaksiatan dikerjakan, inilah yang banyak mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya ngobrol-ngobrol kalau diskusi agak tinggi dikit gitu ya. Saya katakan kepada yang namanya anggota dewan dan sebagainya, saya katakan bikin konsep negara itu nggak usah susah-susah. Sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Saya ngomong pada Anda ini karena orang Islam Anda. Kalau orang kafir saya nggak pernah ngomong, nggak ada manfaatnya itu. Inti daripada kekuasaan itu adalah amanah. Inti daripada hukum itu adalah itu toh. Kalau Anda sebagai wakil rakyat bisa menciptakan pemerintahan melalui jalur politik, pemerintahan itu kemudian amanah, jujur, maka ini satu pilar Anda sudah mengentaskan bangsa ini dari keterpurukannya. Yang kedua,
kalau Anda bisa memaksa kepada aparat penegak hukum untuk berbuat adil, dan seluruh aparatur pemerintah atau kemudian pada tingkatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi orang-orang yang adil, maka ini Anda sudah mengentaskan masyarakat ini dari keterpurukannya. Dua saja ya. Kalau terjadi adalah dalam satu komunitas bangsa, terjadi amanah dalam komunitas bangsa, maka inilah yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, Anda usaha jengking kayak apapun, susah. Karena apa? Tidak memiliki syarat atau tidak mencukupi syarat untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya bangsa yang diatur dengan salah kaprah, diatur oleh hukum yang semaunya sendiri menjadi benar. Dari zaman kapanpun seperti itu. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran pada nabi-nabi terdahulu cukup menjadi pengajaran untuk kita sekalian. Bahwa tidak ada ceritanya bangsa itu akan makmur, bangsa itu akan tentram, kalau kemudian terjadi di dalam kehidupan berbangsa itu kezaliman, ketidakadilan, dan kemudian ketidakjujuran. Seperti itu. Saya sampaikan seperti itu. Batin saya ya diikuti syukur, nggak diikuti juga nggak apa-apa. Ustadz itu kan nggak punya atasan. Atasannya malaikat, atasannya lagi Allah Subhanahu wa taala itu. Dan saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Karena di dalam masalah menyampaikan kebenaran itu ada afdolul jihad. Ya. Seutama jihad itu adalah qaulul haq, berkata benar kepada pemimpin yang lacut. Berarti yang satu yang salah. Itu seutama-utamanya seperti itu. Walaupun itu pun juga dengan risiko. Saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Ya, kita kan nggak punya kekuasaan apa-apa. Nggak punya kekuasaan apa-apa kita. Dan maka kemudian kuasa kita cuma menyampaikan kebenaran. Dan ini adalah sesuatu yang harus dipahami betul di dalam kehidupan bernegara, terutama oleh stakeholder yang menguasai negara itu. Baik dari tataran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kalau kemudian ini dijalankan, nggak usah repot-repot. Yang memberkahi negara ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mencabut berkah daripada negara ini juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kunci keberkahan itu Anda pegang, insya Allah Anda nggak usah susah-susah menciptakan negara ini benar. Nggak usah susah-susah. Nih, tapi kalau kemudian Anda tidak berbuat apa-apa sehingga kekacauan terjadi, maka kemudian Anda punya andil untuk menghancurkan negara ini, walaupun Anda nggak merasa menghancurkan negara ini. Apa itu kuncinya? Itu tadi. Nah, ya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian berbahagia yang saya hormati, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak usah membahas banyak daripada ayat-ayat yang ada ini karena semuanya rangkaiannya bermuara di situ. Nah, sehingga pada kita sekalian perhatikan betul, paling enggak kemudian kita memahami bahwa manfaat daripada amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang luar biasa. Dampak yang ditimbulkan dari masyarakat yang senantiasa gemar pada yang ma'ruf dan jauhi mungkar itu sesuatu yang luar biasa. Ini pada dimensi dunianya. Pada dimensi akhirat Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mencegah kepada yang mungkar dan mengajak pada yang ma'ruf, maka dia termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Baik, saya batasi dulu. Mungkin ada masalah yang ingin diangkat, saya persilakan. Ada yang ingin diangkat? Atau mau protes? Jadi ngajinya, saya nggak makan demokratis ya, ngajinya seperti itu. Jadi kalau ada yang nggak seret, silahkan. Untuk kemudian diluruskan. Ada? Ada? Nggak ada ya. Baik, ini saja. Karena nggak ada yang tanyai. Saya nggak tahu, insya Allah ini paham semuanya, karena dalam ngaji itu dua. Kalau nggak paham ya bingung. Saya berbicara dalam bahasa konsep, gitu ya. Jadi dalam bahasa konsep aja, tidak pada bahasa praktek. Kalau praktek itu namanya tablik. Kalau taklim, bedanya taklim ya. Taklim dengan tablik itu ya. Kalau tablik itu menyampaikan saja, pokoknya orang seneng, orang gembira, hasilnya apa, nggak ruh. Tapi kalau kemudian taklim, ini harus kemudian menjadi PR, renungan panjang itu ya. Oleh karena itu konsepnya
seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.